Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Baik teman-teman, insyaallah pada kesempatan kali ini Ana akan membahas hal-hal yang perlu diketahui oleh para thalibul ilmi. Langsung saja kita masuk. Yang pertama, talabul ilmi lahu makanah 'aliyah fil Islam. Talabul ilmi memiliki kedudukan yang tinggi pada agama Islam. Hal ini bisa kita ketahui juga dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang memiliki ilmu memiliki kedudukan yang tinggi dan diangkat juga derajatnya. Kemudian ni'matullahi ats-tsaniyah li Adam alaihi salam ba'da khalqihi wal ilmu bil asma' kulliha. Nikmat Allah yang kedua kepada Nabi Adam alaihi salam adalah ilmu terhadap nama-nama ciptaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menguji Nabi Adam alaihi salam di hadapan para malaikat. Kemudian Nabi Adam alaihi salam menyebutkan benda-benda yang telah diajarkan oleh Allah kepadanya, dan Nabi Adam pun bersyukur atas nikmat Allah yaitu berupa ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabi Adam alaihi salam ke dalam surga setelah itu. Kemudian al-ilmu babun min abwabil jannah. Ilmu merupakan pintu dari pintu-pintu surga. Hal ini juga selaras terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang kurang lebih artinya, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan untuk menuju surga, teman-teman. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya balasan dari orang yang tabah dan ikhlas dalam menuntut ilmu yaitu adalah surga. Maka sudah sepatutnya bagi kita semua untuk bersemangat dalam menuntut ilmu, karena balasan dari menuntut ilmu tersebut adalah surga, teman-teman. Yang keempat, kita akan masuk ke syurutu talabil ilmi, atau syarat-syarat untuk dapat menuntut ilmu. Yang pertama, hubbu talabil ilmi warraghbah fih, yang intinya mencintai ilmu tersebut terlebih dahulu. Teman-teman, dalam talabul ilmi, maka sudah sepatutnya bagi kita semua untuk mencintai ilmu atau mencintai juga proses dalam menuntut ilmu tersebut. Karena apabila kita tidak mencintai ilmu, maka sangatlah sulit untuk mendapatkan ilmu tersebut tanpa mencintainya, teman-teman. Maka sudah sepatutnya bagi kita semua untuk mencintai ilmu terlebih dahulu sebelum melakukan talabul ilmi. Kemudian syarat yang kedua adalah at-tawadhu, bertawadu. Tawadhu ini kenapa diperlukan untuk talabul ilmi? Tawadhu diperlukan untuk talabul ilmi karena tawadhu ini akan menghantarkan kepada dua hal, teman-teman. Yang pertama, tawadhu akan menghantarkan kepada bagaimana cara seorang murid dapat beradab dan bermuamalah kepada gurunya dengan penuh hormat dengan tawadhu tersebut. Yang kedua, seorang murid itu dapat melakukan hal yang kedua adalah seorang murid dapat mengetahui kedudukan gurunya, sehingga dengan mengetahui bahwasanya kedudukan gurunya lebih tinggi daripada dirinya, diharapkan hal ini dapat membawa sifat si talibul ilmi, si talib tersebut untuk menghormati gurunya. Kemudian setelah itu
Yang syarat yang ketiga adalah as-sabru. Teman-teman semuanya, sabar dalam talabul ilmi merupakan suatu hal yang sangat diperlukan, karena talab ilmu itu tidak didapatkan dengan hal yang mudah. Banyak hal yang harus dikorbankan dan kesabaran dalam menuntut ilmu tersebut. Kemudian al-mudawamah ala talabil ilmi. Selain kita bersabar dalam talabul ilmi, kita juga harus melakukan mudawamah, yaitu berkesinambungan dalam talabul ilmi, atau dalam bahasa lainnya disebut juga sebagai istiqomah. Selain itu, syarat yang kelima adalah al-fahmu wal wa'yu minal muta'allim lima yata'allamuh. Seorang talib atau seorang penuntut ilmu hendaknya memahami dan sadar terhadap apa yang ia pelajari. Jadi bukan hanya sekedar menghafal hal-hal yang sepatutnya ia hafal, akan tetapi dia juga memahami apa yang dia hafal tersebut. Kemudian ta'atul muta'allim li mu'allimih. Sudah seorang talib atau penuntut ilmu sudah sepatutnya untuk taat kepada gurunya, teman-teman. Jadi setiap gurunya memerintahkan segala sesuatu, sudah sepatutnya si talib tersebut atau penuntut ilmu tersebut menaati apa yang diperintahkan atau yang dititahkan oleh gurunya. Kemudian yang ketujuh adalah tawaffuru qudratil istinbat ladaihi wa alla ya'tamidal muta'allim ala muallimihi fi kulli asya. Yaitu seorang talib atau penuntut ilmu hendaknya mampu untuk melakukan istinbat atau menyimpulkan hal yang telah disampaikan oleh gurunya dan tidak menyandarkan 100% segala sesuatu kepada gurunya saja. Barangkali seorang guru hanya memberikan penjelasan sebanyak 80 atau 90% kepada murid-muridnya, dan sepatutnya bagi para murid untuk melakukan istinbat atau mengambil kesimpulan dari hal-hal yang disampaikan oleh guru tersebut, teman-teman. Kemudian al-asbabul mu'inah fi talabil ilmi. Sebab-sebab yang dapat membantu dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah al-isti'anatu billahi ala talab, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kita sebagai manusia merupakan makhluk yang amat lemah, dan kita hanyalah seorang hamba dari pencipta alam semesta ini. Dan manusia merupakan makhluk yang sangat lemah kepada Tuhannya. Jangankan dalam thalabul ilmi, dalam segala hal apapun sudah sepatutnya bagi seorang hamba untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam thalabul ilmi, yang mana thalabul ilmi ini merupakan hal yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan hal yang sangat besar dalam Islam. Kemudian al-ikhlas, ikhlas dalam thalabul ilmi. Kita semua sudah mengetahui bahwasanya salah satu dari 3 golongan yang akan dimasukkan ke neraka terlebih dahulu adalah orang yang berilmu dan mengajarkannya. Karena kenapa orang yang menuntut ilmu dapat masuk ke neraka terlebih dahulu? Karena orang yang menuntut ilmu tersebut tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, dan dia mengharapkan pujian manusia dan validasi dari mereka agar ia dianggap sebagai orang yang berilmu, teman-teman.
Maka dari itu sudah sepatutnya bagi para talibul ilmi untuk ikhlas dalam talabul ilmi, sehingga keikhlasan tersebut dapat membantu kita semua dalam talabul ilmi, teman-teman. Kemudian al-ijtihadu wal badlu, berusaha dan mengerahkan seluruh kemampuan, effort dalam talabul ilmi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya talabul ilmi ini bukan merupakan hal yang mudah, teman-teman. Maka dari itu sudah sepatutnya bagi kita untuk mengerahkan seluruh kemampuan dan effort dalam talabul ilmi, teman-teman. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, yang kurang lebih artinya, barang siapa yang tidak dapat menahan perihnya menuntut ilmu, maka ia harus rela untuk menahan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya, teman-teman. Baik, kita lanjut ke berikutnya, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam syairnya pernah mengatakan, syakautu ila waqi' suwa hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asin. Yang kurang lebih artinya, aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku, maka beliau menasihatiku untuk meninggalkan maksiat, dan beliau juga mengabarkan atau memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat, teman-teman. Maka sudah sepatutnya bagi para talibul ilmi untuk meninggalkan maksiat, karena maksiat tersebut merupakan penghalang ilmu, yang mana ilmu tersebut adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kemudian kita lanjut, taqyidul ilmi bil kitabah. Di antara sebab-sebab yang dapat memudahkan seorang untuk mendapatkan ilmu adalah mengikat ilmu tersebut dengan tulisan. Mungkin kita semua tidak seperti para pendahulu yang apabila disampaikan kepada kita suatu ilmu dalam muhadarah, kita dapat langsung menghafal isi tersebut. Bahkan banyak di antara para kalangan terdahulu yang mereka memiliki kemampuan menghafal yang luar biasa, akan tetapi mereka tetap mencatat ilmu yang mereka dapatkan. Karena bisa jadi seorang talib atau seorang penuntut ilmu tidak dapat langsung menghafalkan hal yang disampaikan oleh gurunya dalam muhadarah. Dan kalaupun ia bisa hafal dalam muhadarah tersebut langsung yang telah disampaikan oleh syekhnya, bisa jadi seorang talib ini akan lupa terhadap apa yang disampaikan oleh syekhnya. Maka dari itu sudah sepatutnya bagi kita semua untuk mencatat ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita, agar kita dapat langsung, begitu kita lupa, dapat langsung membuka catatan-catatan yang telah kita catat waktu itu dan dapat murajaah kembali, sehingga ilmu tidak hilang dari ingatan kita semua atau dari hati kita semua. Kemudian sohbatu ustadz, perlunya dalam thalabul ilmi kita sangat memerlukan bimbingan dari para asatidzah, muallimin ataupun para mentor dalam memahami ilmu, apalagi ilmu agama. Karena kenapa? Ilmu agama merupakan suatu hal yang tidak sepatutnya dipelajari secara otodidak, teman-teman. Walaupun kita memiliki kemampuan bahasa Arab untuk memahami nas-nas yang ada pada kitab-kitab para ulama, tidak sepatutnya kita untuk memahami atau mempelajari hal tersebut dengan otodidak atau belajar sendiri. Karena bisa jadi dalam proses belajar kita dapat mengalami yang namanya kesalahpahaman. Dan fungsi dari mentor atau guru dalam thalabul ilmi adalah meluruskan pemahaman kita
terhadap suatu ilmu sehingga kita tidak salah dalam talabul ilmi, teman. Kemudian tulu zaman, lamanya atau waktu yang lama. Teman-teman semua, selain bersabar, mengarahkan seluruh kemampuan dan effort dalam talabul ilmi, sebagai penuntut ilmu kita juga harus mengerahkan waktu kita yang tidak sebentar untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu bukanlah hal yang dapat dilakukan selama 1 hari, 2 hari, ataupun 3 hari, ataupun sebulan, 2 bulan, bahkan setahun saja, teman-teman. Akan tetapi talabul ilmi memerlukan waktu, bahkan hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau wafat, ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke namadziju hirsis salaf ala talabil ilmi. Contoh-contoh semangat para umat terdahulu dalam talabul ilmi. Yang pertama, anak akan membawakan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah menghafal Al-Quran pada umurnya yang ke-7 tahun dan telah menghafal kitab Muwatta di umurnya yang ke-10 tahun. Hal ini menunjukkan bagaimana para umat terdahulu mulai untuk talabul ilmi dari usia mereka yang masih belia. Bahkan Imam Syafi'i yang Masya Allah sudah menghafal Al-Quran di umur yang ke-7 dan kitab Muwatta di umurnya yang ke-10. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala lam yadha' janbahu 'alal ard sanatain fi awaili talabil ilm. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala belum pernah meletakkan lambungnya, belum pernah berbaring di atas tanah ataupun di lantai, ya untuk zaman kita sekarang, selama 2 tahun pada masa-masa awal beliau menuntut ilmu. Hal ini menunjukkan bagaimana beliau mengerahkan seluruh kemampuannya dalam talabul ilmi. Hal ini tentunya berbeda dengan pemandangan talabul ilmi sekarang, yang mana mungkin para penuntut ilmu sudah bisa merasakan fasilitas kelas yang nyaman, bahkan AC. Namun sayangnya tidak sedikit pula dari kalangan para penuntut ilmu yang diberikan fasilitas yang nyaman, namun di antara mereka tidur dalam talabul ilmi. Maka sudah sepatutnya bagi kita semua untuk melihat kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang bahkan dalam 2 tahun tidak berbaring pada masa awal-awal talabul ilminya. Kemudian selain itu, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala apabila beliau ketiduran, jadi disebutkan wa idza qalabahu naum istanada ilal kutub lahdatan wastaiqadha. Dan apabila Imam Nawawi ketiduran, maka beliau hanya akan bersandar kepada buku-buku sebentar saja, dan kemudian setelah itu beliau akan bangun. Nah, sudah sepatutnya bagi kita semua untuk menahan rasa kantuk dalam talabul ilmi. Walaupun kita belum dapat mengikuti kehebatan para ulama-ulama pada masa-masa terdahulu, sudah sepatutnya bagi kita semua untuk berusaha untuk mendekati kehebatan mereka dalam talabul ilmi, walaupun kita sendiri mungkin sangat sulit bagi kita untuk mencontohkan 100% apa yang telah mereka lakukan. Taib, mungkin hanya itu saja dari ana, kurang lebih ana mohon maaf atas segala salah kata maupun perbuatan. Segala yang baik datangnya dari Allah, dan segala yang buruk datangnya dari ana pribadi dan dari setan.
Allah Subhanahu wa taala terbebas dari segala kesalahan. Dan apabila mungkin teman-teman semua menemukan kesalahan dalam dalam hal yang ana sampaikan, boleh disampaikan kepada ana pribadi, teman-teman. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.